Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Febrianti. Saya dari Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor, program studi bimbingan dan konseling Islam. Di sini saya akan mempraktekkan beberapa teknik dari konseling, yang diantaranya pertama ada teknik attending, lalu ada teknik bertanya, teknik empati, refleksi, dan parafrase. Mari kita simak video berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, silakan. Mari duduk. Ya, terima kasih. Gimana? Mari duduk. Ya, terima kasih. Ya. Gimana, Cok? Duduk yang mana ya? Ya. Siapa ini namanya? Aisyah. Aisyah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana di perjalanan? Perjalanan enggak sih, ya lancar. Kita sebenarnya udah nggak janji juga ya pada hari ini. Jadi udah tahu dong sebelum kita di sini tuh apa? Udah tahu Kak, kita mau konselingnya. Tapi tadi pas kesini udah sarapan kan? Udah, alhamdulillah udah. Nah, gimana nih Kak Aisyah? Kan udah tahu nih konseling seperti apa ya? Atau belum tahu sama sekali? Sedikit tahu. Pada dasarnya atau pada intinya menceritakan ya, saya sebagai konselor insya Allah akan bantu Aisyah untuk mencarikan solusi gitu. Ya, tadi sedikit banyak kan berarti udah tahu ya konsep itu seperti apa gitu. Lalu ada yang minta nggak sebelum kita mulai? Kalau konseling kayak gini apa sih kira-kira? Karena takut ya, kayak ceritanya bisa meluaskan gitu. Baru pertama kali juga soalnya. Gitu, iya. Kalau konseling ini perlu kita ketahui bahwa di sesi konselor dan konseling ini ada beberapa asas yang harus kamu ketahui sebagai konselor ya. Pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi sudah pasti saya sebagai konselor tidak akan sedikit pun menceritakan apa yang sedang diceritakan oleh konseling kepada orang lain gitu. Lalu itu pastinya aman kan ya. Lalu yang kedua itu ada kesukarelawan. Apakah Aisyah kesini itu saya paksa? Tidak. Ada yang memaksa? Tidak. Sukarela ya, tidak terpaksa gitu. Dan poin yang paling penting adalah harus ada keterbukaan konseling kepada konselor. Karena apa? Di sini kan kita sama-sama mau mencari problem solving ya, permasalahan dan solusinya itu seperti apa. Maka dari itu saya harap sebagai konseling Aisyah itu dapat menceritakan dan terbuka kepada saya dan kita bisa bareng-bareng menyelesaikan masalahnya gitu ya. Sampai sini gimana, ada merasa nyaman, aman? Sudah sih, nyaman ya. Jadi insya Allah aman kok kalau misalkan mau bercerita kepada konselor gitu, karena ini sudah jadi profesi sebagai profesi yang profesional gitu ya. Nah, tadi kan kita sudah bahas bahwa konseling itu adalah akan menceritakan sesuatu kepada konselor gitu ya. Nah, dari itu saya mau tanya nih, gimana, apa sih yang membuat Aisyah datang ke sini sehingga ketemu saya? Ada permasalahan kah? Atau apa yang mau diceritakan kepada saya sehingga Aisyah datang di pagi hari ini gitu? Iya, jadi sebenarnya
gajinya 10 juta langsung, kan enggak ya. Kalau betul dari semester berapa sekarang? Sekarang di semester 7. Oh, sebentar lagi dong ya. Iya. Hari ini tuh bukan hari ini sih mungkin ya. Yang Kalisha rasakan mungkin dari semasa kuliah itu rasanya kebingungan gitu ya, atau mungkin lebih kepada cemas karena kita nggak pernah tahu ke depannya seperti apa sih gitu ya. Jadi yang tadi Kalisha sampaikan, pertama Kalisha tuh merasa bahwa sebagai anak pertama memang ada kebaikan untuk membantu orang tua gitu ya. Hanya saja ketika ada ungkapan dari orang tua, kamu tuh harus seperti ini loh gitu ya, seakan-akan itu berat ya buat Kalisha gitu ya. Cukup berat banget ya, dan membebani pikiran, apalagi kan sekarang semester akhir ya. Jadi aku rasanya tuh stres juga sih karena tekanan itu kan. Iya, di satu sisi harus menyelesaikan tugas kuliah, Iya. satu sisi itu terbayang-bayang kayak apa ya, menghantui pikiran Kalisha. Gimana caranya loh aku tuh setelah kuliah ini bisa membanggakan, bisa membantu kedua orang tua, bahkan adik-adik gitu ya. Iya, ya. Saya sangat merasakan sih kalau di posisi kamu ya, rasanya berat banget gitu ya. Saya harap itu bukan menjadikan sebuah hambatan untuk terus menjalani kehidupannya di perkuliahan gitu ya. Saya tahu perasaan Kalisha itu pasti satu sisi lelah gitu kan. Apalagi dari skripsi itu nggak membutuhkan waktu yang sedikit ya, harus ada penelitian, observasi itu kan ya. Lalu tadi ya terbayang-bayang oleh pikiran dari rumah juga. Jadi saya harap itu tuh bisa dilalui kembali karena itu sebuah proses ya, sebuah proses karena memang kita harus menjalani hal tersebut gitu. Rasa cemas itu menurut saya wajar karena kita tidak pernah tahu ya apa yang akan terjadi gitu kan. Hanya saja kecemasan itu insya Allah kita bisa atasi dengan apa? Dengan berpikir yang positif gitu. Selesai satu-satu dulu aja, jangan terburu-buru. Kalau misalnya memang sekarang ini skripsi ya sudah fokus dulu ke skripsinya. Masalah untuk orang tua yang memberi harapan penuh kepada kita itu bisa di nomor-nomor dulu gitu ya. Jadi Kalisha itu bisa fokus dan menyelesaikan permasalahannya satu demi satu gitu. Masalah pekerjaan, masalah rezeki itu insya Allah kan ada waktunya gitu ya gitu. Gimana? Apa ada yang diceritakan lagi atau? Oh iya, jadi sekarang lebih terbuka aja sih. Soalnya kan kemarin-kemarin tuh kayak emang benar-benar rumit gitu ya masalahnya ya. Setelah datang ke sini ternyata emang benar kata kakak tadi, permasalahan harus diselesaikan satu persatu ya, nggak boleh langsung semuanya gitu. Jadi sekarang mungkin aku bakal fokus dulu buat ngerjain skripsi aku ya, karena yang udah semester akhir juga. Untuk permasalahan orang tua nanti aku upayakan Ya, itu saya harap yang tadi saya sampaikan itu bisa sedikit banyakkan berdampak gitu ya pada pola pikir Kalisha di depan. Saya tahu itu pasti berat gitu ya. Yang namanya kehidupan tuh memang tidak semudah dengan teori yang disampaikan, tapi harus diingat kita masih ada upaya kita bisa berusaha gimana caranya semua yang sedang kita alami itu bisa tersampaikan gitu ya. Karena waktunya juga kita sudah cukup ya. ya. Mungkin nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, kita lihat lagi perkembangannya seperti apa gitu ya. Boleh. Makasih ya. Terima kasih banyak ya.